di dua dunia, kira-kira begitu ya artinya ya. Sadar atau enggak, Mas Cici? Kalau yang saya boleh katakan karena saya mengalami itu setengah sadar. Setengah sadar. Jadi saya bisa melihat dunia nyata, tapi saya juga ada di dunia yang tidak nyata gitu loh. Oke. Jadi ada di dua dunia gitu. Selama berapa? 6 hari kalau nggak salah? 6 hari 6 malam. 6 hari Saya 6 nggak malam. makan, nggak minum, nggak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Kita akan kembali mereaksi video Koh Donditan dan seorang artis tahun 80-an, yaitu Connie Constantina. Ya, seperti itulah bacaannya. Beliau adalah seorang penyanyi di tahun 80-an. Bagi yang lahir di tahun segitu pasti sudah tahu Bu Connie Constantina ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ke videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak disangka, tidak diduga. Wah, ini sesuai request berarti ya. Masya Allah, di depan saya sekarang ada, saya panggilnya Kak Sisi, boleh ya? Boleh. Connie Constantina disingkat Sisi. Sisi ya, Gitu. Connie Constantina disingkat Disingkat Sisi. Sisi. Ya, YouTube ini lagi banyak heboh nih Kak Sisi. Heboh ya? Bukan Kak Doni yang heboh. Oh, kalau saya udah biasa lah. Ini ada seorang legend ya. Living legend. Oh, living legend ya, living legend. Kak Sisi ya. Dulu lagu-lagunya juga sering saya dengerin. Main film juga. Wah, berarti aktris juga ya. Keren ya. Kak Sisi ini kenapa kok sekarang belakangan ini ngomongin Bible nih? Bible sebetulnya ya yang ada di Bible kan Yang ya. ada di Bible ya. Ya, saya memang seperti saya selalu katakan bahwa kita lahir semua tidak bisa memilih siapa orang tua kita kan ya. Betul, Ya kan? takdir. Iya, Ya. takdir itu. Kulit ya kan, mata sipit, belok, hitam tidak bisa pilih. Takdir mutlak gitu ya. Itu mutlak Ya, gitu. ya. Itulah keragaman yang Ya. Tuhan berikan kepada kita yang kita harus syukuri ya. Ya. Jadi apapun yang orang tua kita gambarkan kepada kita, itulah kita. Betul ya? Ya. Ya. Tapi ketika kita masih kecil kan, tapi setelah kita dewasa, kita dong yang harus menentukan di mana kita, Ya. siapa Tuhan kita, gitu kan ya? Ya, ya. Di dalam bukunya Kak Sisi yang sudah terbit kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah. Ya, waktu pandemi saya Pas COVID ya. Ya, saya mengejar itu supaya dapat tanggalnya, gitu. Empat gitu kan? Ya. Karena memang 4 kitab ini harus diimani bersama. Nah, di buku itu ini yang saya tahu nih ya, karena udah dapat bocoran ini. Jadi di dalam buku itu diceritakan Kak Sisi menceritakan ada semacam kayak perjalanan spiritual. Betul. Ada istilah apa? Trans gitu? Jadi Apa katanya ini? trans itu orang yang mengalami di dua dunia, kira-kira begitu ya artinya ya. Sadar atau enggak Kak Sisi? Kalau yang saya boleh katakan karena saya mengalami itu setengah sadar. Setengah sadar. Jadi saya bisa melihat dunia nyata, tapi saya juga ada di dunia yang tidak nyata gitu loh. Oke. Jadi ada di dua dunia gitu. Selama berapa? 6 hari kalau nggak salah? 6 hari 6 malam. 6 hari Saya 6 nggak malam. makan, nggak minum, nggak tidur, bicara yang segala macam bahasa nggak ngerti lah orang gitu. Berperang, tapi mereka tidak melihat dengan siapa selesai berperang. Proses yang saya akhirnya saya nggak tahu hari keberapa saya bertemu dengan Yesus Kristus yang utuh gitu. Kalau yang dulu kecil saya pernah bertemu tapi masih siluet. Oke. Gitu. Cuma saya tahu itu beliau gitu karena kita kan ya Rokondo, ciri-cirinya dan berkata sabar juang anak, sabar kamu, ada suatu saat kamu mengerti. Itu ketika saya mengeluh, dulu kan saya masih bilang Tuhan Yesus gitu. Karena memang kita diajarin seperti itu kan. Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak. Ketika ayah saya masuk tahanan, difitnah sebagai tahanan politik, gitu ya. Maka kita, keluarga kita porak-poranda dari saya umur 3-4 tahun. Katanya Tuhan Yesus itu kan cinta anak-anak gitu kan. Ada, bohong, nggak ada kan gitu.
capek ngehel gitu, masuklah ke kamar. Kamar itu kalau dulu kan rumah di Manado itu jendelanya pendek-pendek. Baru terasa masih ada gini. Tapi tiba-tiba langsung kayak orang ketindihan gitu, ketindisan tau ketindisan. Ketindisan ya. Terus itu ampun begitu langsung. Ampun gitu tuh. Gitu. Ternyata nggak ada, kayak ngomong Manado lagi gitu. Gitu. Ternyata nggak ada gitu. Ternyata kamu ada gitu loh. Masih anak-anak kan. Nih mohon maaf nih, saya potong sedikit. Kan kita semua tahu lah ya, kalau kasih sini kan Manado banget gitu ya. Iya, lahir dari rahim Kristen. Rahim Kristen. Ya, bapak Manado asli, yang ada Chinese-nya. Bapak ada Chinese-nya, Manado asli. Manado asli. Ibu tuh Manado, Jerman, Chinese, Portugis. Ada Inggrisnya. Yahudi ada. Ada. Cinanya ada. Ada. Arabnya nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada Arabnya. Oh, berarti darahnya memang banyak campuran. Makanya nggak jelas. Makanya jadi begini kan modelnya nggak jelas. Tapi lahir dari keluarga Kristen. Iya. Oke. Yang tadinya Katolik, lalu jadilah Pantekosta. Jadi Kak Sisi sempat di Pantekosta juga. Iya. Terus ketika mengalami. Saya sudah pergi ke semua denom. Katolik, Advent, yang belum apa tuh Yehova ya? Saksi Yehova. Yang belum itu. Advent belum. Advent sudah, baptis malah. Berarti nggak makan babi waktu Advent? Memang saya dari kecil nggak makan babi. Terus Kak Sisi waktu setelah mengalami trans yang kata tadi 6 hari 6 malam, akhirnya sadar. Sadar, besoknya langsung nyanyi show. Hah? Langsung nyanyi. Setelah itu apa yang terjadi Kak Sisi? Apakah terus Kak Sisi bisa punya penglihatan apa gitu? Iya memang pada saat itu dunia ini kayak nggak ada dinding. Semua bisa dilihat. Yang di Manado, pokoknya kayak nggak ada dinding gitu. Jadi ada satu penulis lagu, namanya Lis Hadi. Saya dari rumah ke rumah dia, terus saya tiba-tiba bilang, lu lahirnya kan, lu kan lahir sendiri, lu belajar sendiri, jadi ini, lu ada tanda Thailand sih gitu. Mulai gitu. Dibacain gitu? Iya, mulai ke orang gila gitu. Mulainya. Tapi benar yang dibacain? Iya. Sampai ketika saya naik ke rumah dia di belakang yang belum pernah saya pergi, rumah dia lagi sedang baru selesai. Terus di situ ada santri-santri di atas itu, tapi botak-botak tapi lagi bersembunyi. Lagi bersembunyi. Itu real atau? Real. Real. Karena lihat saya orang gila, kayak orang gila di bawah mau ke situ, ya mereka takut kabur kamar. Dari situ saya masih dibilang kerasukan. Dua-dua Kristen. Mereka pergi panggil pendeta. Untuk didoain maksudnya? Iya, mereka pikir saya kerasukan kan. Pendetanya yang saya doain. Jadi kan, aneh-aneh lah gitu. Dalam keadaan seperti itu, Kak Sisi masih menyebut dirinya Kristen atau enggak? Enggak ngomong Kristen. Ini enggak ngomongin institusi berarti? Enggak ada ngomong institusi. Cuma ngomong teriak-teriak kebenaran itu yang ternyata itu ada di Alkitab dan Al-Quran. Gitu. Cuma nggak dibilang. Ada di ayat mana gitu loh. Itulah memakan waktu saya untuk disuruh berpuasa yang namanya puasa Ester 33 malam untuk membuka mana tuh yang dibilang mana gitu loh. Jadi pelajaran saya tuh untuk mengetahui ada di mana itu sangat unik. Belajar kristologinya pakai puasa. Terus tiba-tiba tahu ayat itu di mana. Iya, cuma buka begini aja. Pegang gini. Jadi pas orang bawa Al-Quran sama Alkitab besar, masih ada tuh. Waktu ini mau bantu saya untuk buku, saya bilang kamu bantu saya buku karena kamu itu pembaca buku dan dia juga kan di Jerman, jadi dia agak tahu cari keesaan Allah itu untuk pengukuhan, dapat Paulus semua. Yang surat-surat yang aneh-aneh dia tuh sekarang ini lah tugasnya untuk memberitahu mana itu Paulus, mana itu Injil, mana itu surat. Which is itu selama ini Kristen tidak pernah tahu mana itu Injil, mana itu surat. Semua pikir itu Injil semua. Semua satu buku. Iya, akhirnya itu. Injil pun sudah ada lalang kan gitu. Tapi Kak Sisi, mohon maaf, sebelum kita ngulik lebih jauh nih tentang tadi Injil, Paulus dan semacamnya, saya sangat tertarik pengen Kak Sisi cerita tentang apa namanya waktu itu yang Kak Sisi sedang hamil anak kedua yang ada masalah gitu. Yang di Amerika. Di Amerika, ya. Semestinya anak itu sudah disuruh keluarin dari mulai usia berapa bulan? Kandungan 3 bulan. 3 bulan. Karena saya pendarahan terus. Tetap lahir. Tetap aja pertahankan itu, diusirlah pulang gitu kan. Nah waktu itu suami itu kan Muslim. Dan kita masing-masing. Gitu kan.
siapapun nggak bisa membuat aku tuh meyakini itu. Ya, Karena doktrin kita kan kuat. bukan hanya kuat, kita kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kita mengkhianati Yesus. Oke. Itu doktrin dari Dulunya. dulu kan. Dan saya pegang itu kan. Kita kan ini sebenarnya bukan berbicara agama tapi kebenaran yang saya alami. Saya udah nonton beberapa videonya Kak Sisi. Saya berpikir gini, dari beberapa kalimat-kalimat yang Kak Sisi lontarkan, Kak Sisi kayak udah bukan kayak Kristen lagi gitu. Bukan kayak Gimana Kristen ya? sekarang Ya maksudnya omongannya itu tidak menggambarkan seorang Kristen gitu. Karena Kristen sekarang itu cuma namanya Kristen, yang sesungguhnya Kristen itu kan semestinya pengikut Kristus, betul kan? Harusnya. Tetapi kan ya, yang mestinya mereka namanya Paulisten. Nah itu saya tertarik tuh. Itu kan? Oh, saya baru dengar tuh Paulisten. Saya tadinya gini, taunya Paulin. Oh, Paulin. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah kalau saya bilang karena dia membawa Kristen, jadi dia bersembunyi di baju Kristen, makanya saya bilang Paulisten. Oke. Yang membuat Kak Sisi kok bisa mulai membicarakan tentang itu, ini ada apa gitu? Karena saya diperintah harus. Oke. Gitu. Kalau nggak diperintah harus, saya udah pernah lari. Cuman saya nggak ada kerjaan. Gitu. Terlalu banyak kerjaan saya yang saya lepaskan untuk mengulik ini. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi. Jadi satu lain gini nubuatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad yang Yesus katakan sendiri, tapi diambil katanya tempat lain, diisi dengan tempat dari lain, walaupun udah nggak nyambung, tetap paksa gitu kan. Dan banyak sekali yang tidak tahu bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah yang lalang itu, yang tulisan dia sendiri gitu loh. Semua tahu itu tuh Injil Kristus gitu. Saya paham maksudnya ke sini, cuma saya nggak tahu nih penonton tahu apa enggak nih maksudnya. Harus tahu. Harus tahu. Ada Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, 21 lah ya. 22. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah kamu Elia? Karena orang Yahudi memang ada semacam kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat itu akan menitis. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis bilang bukan. Sedangkan di ayat lain Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Iya. Oke, itu masalah urusan Kristen. Iya. Tapi yang kedua, Yohanes Pembaptis ditanya apakah kamu Mesias? Iya. Mesias nggak mungkin bukan. Iya, ini yang harus diperhatikan kan? Iya. Apakah kamu Elia? Iya. Sudah Elia sudah naik, ya kan? Dia bilang bukan kan? Iya. Nah, apakah kamu Mesias? Which is Yesus kan? Bukan juga kan? Bukan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir ya. Apakah kamu Nabi yang akan datang? Nabi itu. Ya. Nabi, kalau di Injil kan? Ya. Nabi yang akan datang. Siapa itu Nabi yang akan datang? Kalau kita baca itu Yohanes 1 19 sampai 22, berarti kan orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu masih menantikan Nabi itu. Ya? Nabi itu dong. Karena itu Nabi itu sudah dinubuatkan sebelum juga Nabi Isa atau Yesus Kristus. Kalau mau dikaitkan itu memang larinya ke Ulangan 18, Ulangan 18. Tapi gini, maksudnya kita sebagai umat Islam, kalau saya mengambil sikap yang gini Kak Sisi, saya tidak mau menafsirkan kitab suci orang. Kitabnya orang Yahudi, which is Tanakh, yang berhak menafsirkan adalah orang Yahudi, ya kan? Kitabnya orang Kristen 2/3-nya tuh dari Tanakh itu Kak Sisi, ya lewat Septuaginta lah. Kitabnya orang Kristen yang Ori itu yang Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian Baru pun sudah lalang dengan. Yang mana Perjanjian Baru ini yang berhak menafsirkan ya orang Kristen. Quran di Quran juga kita tidak bisa menerima tafsir dari orang yang bukan Islam, apalagi bukan ahli tafsir, apalagi yang tidak diterima jumhur ulama. Jadi yang berhak menafsirkan kitab suci adalah yang masing-masing pemeluk gitu, tidak boleh lompat pagar. Betul. Tetapi kalau kita mau bicara indikasi, nah indikasi kita masih bisa berdebat gitu. Ya, berdebat ini harus dengan data kan? Iya, nanti ada di Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 20. Oke, kita nggak akan klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi indikasi itu tetap ada. Harus. Karena apa? Karena dari PB, kan setelah itu kan buat orang Kristen kan tidak ada lagi
kitab-kitab yang mereka terima. Bahkan kanon-kanon yang ada pada saat itu kan mereka juga tidak semua terima gitu, pada waktu kanonisasi. Betul. Tiba-tiba muncul Quran gitu kan. Nah, di dalam Quran ternyata juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup pernah memberitakan bahwa akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Betul. Tapi yang kelihatan sebenarnya gini Kak Sisi. Ini kan saya yang sudah, kalau saya ilmunya nggak kayak Kak Sisi lah. Saya kalau nyari ayat saya harus buka bener-bener semua. Ketika kita melihat sebuah perjanjian baru, satu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, di situ kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Walaupun keotentikan penulisnya ini juga diragukan, tapi kita sebagai orang Islam melihat pesan-pesan Yesus di dalamnya, itu masih ada yang berkesesuaian dengan Quran. Masih ada benar. Tetapi ketika melihat 13 surat-surat Paulus, ini ada perbedaan dengan ajaran Yesus. Kontradiksi. Ya, Paulus mengajarkan bahwa ada dosa waris. Dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Hawa menjalar kepada semua keturunan Adam. Jadi begitu berdosa langsung. Dosa waris. Habis itu Yesus ngajarinya di Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Berarti kan beda. Jelas banget itu. Nah, terus Yesus juga mengajarkan di Matius 23 ayat 1-3 kepada bangsa Israel bahwa apa? Orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Ya. Artinya sudah menggantikan Musa. Iya, sudah berlaga jadi Musa. Ya. Nah, Yesus mengajarkan pada bangsa Israel untuk apa? Untuk mengikuti ajaran orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuannya. Yesus bilang, kamu dengarkan apa yang dia katakan, karena masih firman Allah kan, gitu. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Tapi sekarang, Kristen sekarang gimana? Dua-dua udah nggak bisa diikuti, nggak bisa didengerin lagi dan ikutin lagi. Yang menjadi perbedaan paling mencolok mungkin gini ya, Kak Sisi ya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak kuhilangkan. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi 10% mau. Udah ngomong duluan, kasih 10%. Perpuluhan berarti. Iya, dari mana tuh putus 10%? Taurat kan? Tapi nggak semua gereja menerapkan sih, nggak semua gereja. Hampir semua lah. Tapi dulu saya waktu telat bayar perpuluhan langsung ditelepon sama pendeta Kak Sisi. Oh, ditelepon ya? Iya, langsung Kak Doni sehat gitu katanya. Oh, sehat. Kamu menipu Tuhan, kamu kepencuri hak Tuhan kan gitu ya? Tapi pertama sehat atau nyindir-nyindir anak saya mau sekolah di luar negeri. Oh gitu ya. Mungkin ada tagihan yang jatuh tempo kan kita nggak tahu ya. Gini Kak Sisi, tadi saya tertarik banget ketika Kak Sisi bilang bahwa mereka mengaku mengikuti Yesus, ya kan? Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dengan apa ya, dengan mudah lah di sekeliling kita. Di Bible diceritakan Yesus disunat. Betul. Di Bible diceritakan Yesus puasa. Di Bible Yesus diceritakan tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti nggak makan babi dong? Iyalah. Di Bible diceritakan Yesus juga sholat sujud. Memang. Bersujud. Iya. Bahkan di kisah para rasul itu murid-muridnya waktu sudah naik pergi doa di waktu petang jam 3 siang. Bukan jam 3 siang. Asar kan? Berarti ya asar. Itu udah orang apa? Terus juga terlepas daripada siapa yang disalib. Di Bible diceritakan jenazah Yesus diturunkan dan dikafani. Yang melakukan itu semua siapa? Islam.